Shalom buat kita semua. Selamat tahun baru Ibu Bapak. Apa yang dirasakan ketika kita memasuki hari yang ke-7 pada bulan Januari ini di tahun 2024 ini? Gak ada yang dirasakan apa-apa, flat. Tapi seyogianya orang Kristen, hari demi hari yang diberikan Tuhan itu adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur dan meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Oke lah, memang 6 hari telah kita lewati. Saat ini kita memasuki hari yang ke-7 tahun 2024. Benar Ibu Bapak, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Gak tahu kita. Pendeta Putri pun gak tahu kalau Ibu Bapak tanya kepada saya, apa yang terjadi hari Senin? Gak tahu. Atau jangan hari Senin, apa yang akan terjadi ntar sore? Saya juga gak akan tahu menjawab itu. Kenapa? Karena sejatinya hidup adalah misteri. Dan hanya Dia yang mengaturkan itu. Dia, pemilik hidup kita ini. Maka di tengah-tengah keyakinan bahwa kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, maka orang Kristen sejatinya adalah orang ketika menapaki kehidupan di hari yang baru, ketika menapaki kehidupan di minggu yang baru, di bulan yang baru, di tahun yang baru, yang terpancar dari kehidupan orang Kristen adalah dia yang selalu bersyukur dan berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Nanti kita lihat apakah benar-benar bersyukur atau apakah benar-benar menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan. Ibu Bapak, agaknya tidak secara kebetulan pada minggu yang pertama ini, minggu Epifani. Jadi kalau secara teologis, apa yang dimaksud dengan Epifani? Epifani adalah momen di mana Allah memperlihatkan kemuliaannya. Momen di mana Allah menyatakan kemuliaannya melalui anaknya Yesus Kristus. Maka tidak mengherankan ketika minggu Epifani ini kita disapa melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Yang telah saya bacakan tadi kepada Ibu Bapak, jemaat Tuhan. Tidak secara kebetulan. Kenapa? Memang pada minggu pertama ini, di awal tahun ini, kita mencoba untuk melihat kembali betapa mulianya Tuhan Allah itu. Benar, perayaan-perayaan Natal telah kita lalui. Bagaimana Yesus yang lahir, bagaimana malaikat Tuhan memberitahu kepada para malaikat, bagaimana orang-orang Majus membawa persembahan kepada Tuhan Yesus yang baru lahir. Itu telah kita rayakan secara bersama-sama di bulan Desember yang lalu. Itu juga adalah wujud bahwa Allah ingin menyatakan kemuliaannya melalui kelahiran anaknya. Tetapi pasca kita merayakan Natal, maka sebelum Yesus yang baru saja kita rayakan kelahirannya, memperlihatkan karya-karyanya yang dituangkan melalui Alkitab kita, tepatnya pada kitab-kitab Injil, maka kita diberangkatkan pertama sekali untuk memahami betapa mulianya Allah itu. Itulah makna dari Epifani. Ibu Bapak, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang ingin dinyatakan melalui teks kita ini? Kalau kita sedang berjalan di jalan raya, entah jalan Sutomo pun itu, entah jalan Melanton Siregar pun itu, entah jalan Narumonda bawah ini pun itu, entah jalan Merdeka pun itu, kalau ada iring-iringan forader, yang seperti itu tuh, forader namanya itu apa ya? Biasanya perhatian kita tertuju kepada yang mana? Foradernya kah? Atau kepada mobil yang di belakang forader itu? Yang di belakang. Memang biasanya seperti itu, normalnya begitu. Kalau ada iring-iringan polisi dengan foradernya, apalagi di belakangnya itu ada mobil-mobil dengan plat yang satu angka,
warna merah itu biasanya platnya itu, kita jarang memerhatikan foreigner itu. Kenapa? Karena kita fokus kepada mobil yang ada di belakang foreigner itu. Siapa yang melewat ya? Siapa yang melintas ya? Seperti itu. Agaknya ilustrasi itu bisa menjadi awal untuk kita memahami tentang posisi Yohanes sebagai pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Kalau saya mengatakan melalui penggambaran ilustrasi tadi, bahwa Yohanes itu adalah ibarat foreigner tersebut. Lalu mobil yang cantik-cantik, yang mewah yang ada di belakang foreigner itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Orang tidak memperhatikan foreigner itu, tetapi orang memperhatikan apa yang di belakang foreigner itu. Karena fokus perhatian adalah yang di belakang foreigner itu. Karena mobil foreigner itu hanya sekedar membuka jalan. Sehingga yang di belakangnya itu bisa mulus berjalan di jalan yang cukup padat. Ibu Bapak, kehadiran Yohanes yang tertulis di dalam Markus ini sejatinya adalah seseorang yang dipakai Allah untuk membuka jalan tentang kehadiran dan keberadaan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Jadi kehadiran Yohanes itu dipakai Tuhan Allah untuk membuka jalan atas keberadaan dan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Walaupun ada hal yang menarik yang kita lihat dari sosok Yohanes ini. Yang pertama, dia dianggap sebagai nabi. Setelah 300 tahun bangsa Yahudi itu tidak memiliki sosok nabi setelah Nabi Elia. Jadi mari bayangkan 300 tahun mereka tidak mengenal nabi, lalu mereka melihat Yohanes itu sebagai nabi. Bahkan mereka memandang Yohanes itu adalah pengganti Nabi Elia. Lalu yang menarik adalah justru Yohanes yang dilihat mereka sebagai nabi itu ternyata adalah seseorang yang cukup berani. Maka tidak mengherankan ketika ayat yang pertama mengatakan seperti ini. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Pertanyaannya, apa rupanya yang terjadi? Sehingga Yohanes cukup berani mengatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis sehingga Allah mengampunimu. Lalu kita akan melihat sebagai ayat yang sejajar dengan ini yang dituliskan di dalam Matius. Bahwa pada saat itu, Matius 3 ayat yang 7, ayat yang ke-7, pada saat itu ada banyak orang yang masuk dalam kelompok Farisi dan Saduki. Yang masuk dalam kelompok Farisi dan Saduki. Yang memperlihatkan kehidupan yang tidak pantas. Mereka yang hidup dan bergelut di dalam dosa mereka. Maka disebutkan bahwa mereka adalah keturunan ular ludak. Yang kecil tapi mempunyai bisa dan siap untuk memakan dan mematikan. Makanya tidak heran ketika dikatakan bahwa kelompok itu adalah keturunan ular beludak. Maka kalian yang sudah hidup dalam dosa, maka bertobatlah. Keberanian Yohanes kita lihat di sini. Dia berhadapan dengan orang-orang penting. Biasanya kalau kita berhadapan dengan orang penting saat ini, kita suka keder. Bahkan kebenaran itu tidak sanggup kita katakan. Karena kenapa? Terancam kita. Tapi ternyata Yohanes memperlihatkan keberaniannya. Ketika dia mengatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampunimu. Pada poin yang pertama ini Ibu Bapak ingin dikatakan bahwa keberanian Yohanes itu mengganggu comfort zone, titik nyaman
Farisi dan Saduki itu, bahwa selama ini mereka merasa tidak ada yang mampu melawan mereka, tidak ada yang mampu mencerca mereka, tapi Yohanes hadir untuk mengkritisi kehidupan mereka dan dia berani. Lalu karakter Yohanes yang ketiga yang mau kita lihat adalah bahwa kepadanya diberi kuasa untuk membaptis. Kepadanya diberi kuasa untuk membaptis. Menarik, Ibu Bapak. Kita mau melihat ada dua komponen baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Yang pertama, komponen pertobatan. Yang kedua, komponen pengampunan. Maka tidak heran ketika hal yang pertama yang dikatakan oleh Yohanes adalah bertobatlah dan berikan dirimu untuk dibaptis, maka engkau akan diampuni. Jadi baptisan yang dilakukan oleh Yohanes ini adalah sebuah baptisan yang menjanjikan pertobatan dan pengampunan. Karena sejatinya Allah itu siap untuk mengampuni bagi setiap orang yang mampu dan siap menyatakan dosanya. Dengan kata lain, Yohanes ingin mengatakan, semua orang berdosa. Bukan hanya Farisi dan Saduki, kita juga berdosa kok. Pendeta Putri juga berdosa. Semua orang berdosa. Tapi pada poin ini Yohanes ingin mengatakan bahwa pintu pertobatan itu tidak pernah tertutup bagi setiap orang yang datang kepadanya. Tidak ada kata terlambat untuk menyatakan pertobatan. Karena Allah bersedia dan Allah menanti kita dengan kasih-Nya untuk memberikan keampunan dosa. Kalaupun kita berdosa tahun 2023 itu Bapak Ibu, banyak sekali dosa yang kita lakukan terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap jemaat yang lain. Lalu pada minggu Epifani ini, Yohanes mengatakan kepada kita, bertobatlah, maka dirimu akan diampuni. Jadi poin ini tidak hanya untuk kaum Farisi dan Saduki, tapi poin ini untuk kita jemaat Tuhan yang ada di GKI Sumut Jalan Gunung Sinabung ini. Karena kan biasa itu ibarat forader tadi kan, karena bunyi-bunyi itu dia kan orang akhirnya kan ada yang lewat nih. Suara forader itu yang memanggil orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Seperti itu. Karena orang-orang juga melihat, mendengar bahwa Yohanes Pembaptis itu ada di padang gurun. Lalu banyak orang datang untuk memberikan dirinya dibaptis. Banyak orang yang datang untuk menyatakan pertobatan dan memohon keampunan dosa. Banyak orang yang datang ke gurun di mana. Jadi menarik Ibu Bapak. Padang gurun ini adalah sebuah personifikasi dari penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi kenapa latar tempat dari teks kita ini di padang gurun? Karena memang sejatinya ini untuk mengingatkan bahwa ada sejarah penting yang diterima dan dijalani oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir untuk menuju Kanaan. 40 tahun mereka di perjalanan di padang gurun, mengalami banyak gelombang kehidupan, grafik naik dan grafik turun. Dan di situ mereka merasakan penyertaan Tuhan. Walaupun terkadang bangsa Israel juga terkadang sedikit-sedikit memberontak terhadap Tuhan. Tapi peristiwa 40 tahun di padang gurun itu juga mengingatkan bahwa Allah menyatakan kemuliaannya, menolong dan menopang mereka. Dan latar tempat pembaptisan ini dilakukan di padang gurun juga ingin menyatakan bahwa Allah menyertai setiap orang yang datang untuk meminta dan menerima baptisan itu. Bagaimana Allah yang bekerja bagi bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, Allah juga di padang gurun itu juga yang akan menyatakan penyertaannya kepada orang yang menerima baptisan, yang menyatakan pertobatan, dan yang akan menerima keampunan dosa dari Allah.
Jadi latar tempat ini mempunyai kisah. Latar tempat ini mempunyai latar belakang. Latar tempat ini mempunyai argumentasi yang kuat. Kenapa Yohanes harus ke padang gurun? Sejatinya itu ingin mengingatkan historis dari bangsa Israel bahwa Allah menyertai mereka. Banyak orang yang datang untuk meminta supaya dirinya dibaptis. Banyak orang yang menyatakan bahwa aku siap untuk menyatakan pertobatanku. Aku siap untuk menyatakan keperubahan hidupku. Sehingga aku menerima keampunan dosa dari Tuhanku. Kalau pada saat itu, wajar kalau kita katakan, udah populer ya, udah viral Yohanes pada saat itu ya. Bayangkan. Dari semua, dari daerah Judea, dari seluruh Yerusalem datang menjumpai Yohanes. Dia menjadi sosok yang viral dan populer. Berbondong-bondong orang datang menjumpainya. Kalau pendeta putri dalam posisi Yohanes pada saat itu, udah bangga kali lah aku. Didatangi orang dari seluruh daerah, hanya ingin menjumpai saya. Tapi yang menarik ibu bapak, ketika semua orang datang setelah mendengar keviralan Yohanes, ternyata ketika mereka sudah berkumpul, Yohanes mengalihkan fokus perhatian mereka bahwa yang penting bukan aku, tetapi yang akan datang setelah aku, yang lebih dari aku. Kerendah hatian Yohanes terlihat di sini. Dia tidak mau merampas popularitas dari Yesus yang akan datang. Dia tidak mau merenggut kuasa Tuhan Yesus yang akan datang di dalam kehidupan orang-orang banyak tersebut. Sekarang kan banyak orang seperti itu. Dia mempunyai kelebihan sedikit saja pun sudah langsung arogan. Menganggap bahwa dia lebih dari segalanya. Yang parahnya, dia melupakan Tuhan yang memberikan kelebihan itu kepada dia. Tapi itu tidak kita temui dari sosok Yohanes. Dia menyadari dirinya. Ibarat foreigner tadi. Bukan aku loh yang perhatian, itu yang di belakangku itu loh. Yang naik mobil hitam itu. Bukan aku yang perlu dielu-elukan. Aku hanya sebagai perantara darinya. Tapi yang di belakang itu, yang akan datang setelah aku, itulah yang memiliki kuasa yang lebih dari aku, kekuatan yang lebih dari aku, dan dia melebihi atas segalanya. Jadi otoritas Tuhan Yesus itu tidak diganggu-gugat oleh Yohanes. Tidak diganggu-gugat oleh dia. Kuasa Tuhan Yesus itu juga tidak diganggu-gugat oleh Yohanes. Terlepas dia mempunyai nilai tambah tadi ya. Keberanian tadi, kuasa untuk membaptis tadi, bahkan dia mengkritisi orang-orang besar, tapi itu tidak membuat dia lupa diri. Bahwa yang lebih berkuasa dari dia adalah Yesus yang akan datang setelah dia. Bahkan untuk membungkuk dan membuka kasut kakinya sekalipun aku tidak mampu, tidak sanggup, tidak layak. Ibu bapak, ini sebetulnya ada tradisi orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi itu kan identik dengan klasifikasi sosial masyarakat. Mereka ada pengkelas-kelasan, ada tuan, ada budak. Budak ini adalah milik dari tuannya. Maka apa yang dimintakan oleh tuannya harus dilakukan oleh budaknya. Karena budak itu sudah dibeli oleh tuannya. Kalau disuruh merangkak pun mereka harus merangkak. Disuruh berlari mereka harus berlari. Disuruh kerja paksa mereka juga harus melakukan itu. Itulah kondisi orang Yahudi. Tapi biasanya untuk membuka dan untuk membungkuk dan membuka kasut kaki itu, kasut sepatu itu, biasanya itu dilakukan oleh budak dari kaum non-Yahudi. Kenapa? Karena budak ini juga ternyata mempunyai klasifikasi. Beda perlakuan tuan kepada budak Yahudi dan kepada budak non-Yahudi. Kalau melalui penjelasan sebelumnya kita melihat bahwa budak itu tidak mempunyai kuasa sedikit pun atas dirinya, tetapi budak non-Yahudi lebih dari itu. Maka biasanya pekerjaan untuk membungkuk dan membuka kasut dari tuannya
dilakukan oleh budak non-Yahudi. Itulah pekerjaan yang paling kasar dan paling rendah. Tapi Yohanes mengatakan, untuk membuka itu pun aku tidak layak. Mari bayangkan betapa humble-nya, betapa rendah hatinya Yohanes. Sampai mengatakan, pekerjaan yang paling kasar dan paling hina sekalipun nggak sanggup aku melakukan. Itulah saking berkuasanya yang akan datang setelah aku ini. Sosok Yohanes yang kembali sangat mengedepankan dan sangat menghormati sosok yang akan datang setelah dia. Sekaligus ingin mengalihkan perhatian orang banyak bahwa bukan aku sentral perhatian mereka, tetapi yang akan datang itu yang menjadi sentral perhatian mereka. Lalu apa yang mau kita lihat? Ternyata menjadi seseorang yang menyatakan kebenaran, yang menyatakan kritikan yang membangun, dibutuhkan kerendah hatian. Jangan pernah menyombongkan apapun yang ada pada kita, Ibu Bapak. Jangan pernah menganggap bahwa kita sudah sempurna. Karena akan datang dia yang lebih sempurna. Jauh lebih sempurna dari kita. Maka kita nggak ada apa-apanya. Kalau seorang penyanyi mengatakan, aku tanpamu butiran debu. Selayaknya kita adalah seperti debu. Yang nggak ada berguna apapun ketika tidak ada dia. Dan ini diperlihatkan oleh Yohanes. Lalu apa dan bagaimana sosok yang akan datang setelah Yohanes itu? Dialah Tuhan Yesus. Yang memang secara segi kemanusiaannya dia juga menerima baptisan dari Yohanes. Tetapi justru dia juga menjadi seorang pelaku yang akan memberikan baptisan dalam nama Roh. Kalau Yohanes itu membaptis dengan air, tapi Yesus yang datang setelah Yohanes itu yang lebih berkuasa dari Yohanes itu, dia membaptis dalam nama Roh. Maka ketika Yesus telah melakukan pembaptisan itu ingin dikatakan bahwa Roh itu sudah menyatu bagi orang-orang yang datang untuk menerima baptisan dari Tuhan Yesus. Itulah berkuasanya Yesus yang datang itu. Bahwa hal yang berbeda yang diperlihatkan antara keberadaan Yohanes dengan Tuhan Yesus adalah ketika Yohanes bekerja, dia menggunakan media air. Dengan dua komponen tadi, pertobatan dan keampunan dosa. Ketika Yesus berkarya, dia telah dilingkupi oleh Roh. Roh Allah yang akan menyatu di dalam kehidupan orang yang menerima baptisan itu. Yang terakhir, Ibu Bapak. Lalu ketika Yesus menerima baptisan di Sungai Yordan yang dilakukan oleh Yohanes. Lalu apa yang terjadi? Saya bacakan kepada kita. Ayat 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saya mencoba membaca untuk tafsiran untuk ini. Pada ayat yang ke-10 ini. Apa maksudnya? Ketika dikatakan pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Memang Roh Kudus itu sering dipersonifikasi sebagai merpati atau bahkan ada beberapa juga yang mempersonifikasikannya melalui lidah api. Tapi yang menarik bagi saya
Mungkin ini juga menjadi sebuah referensi bagi kita ibu bapak. Apa artinya ketika Injil Markus ini mengatakan bahwa langit terkoyak. Ternyata langit terkoyak itu ini adalah mengunjuk kepada peristiwa ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib. Saat dia mati, maka terkoyaklah tabir bait suci. Dan ketika melihat itu, keluarlah pengakuan dari tentara Romawi dengan mengatakan, benar, dia adalah anak Allah. Ada pengakuan yang keluar. Jadi terkoyaknya langit itu sebetulnya itu sebuah proses legitimasi bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan kita akan diingatkan nanti kembali ketika kita memasuki memasuki Jumat Agung, peristiwa kematian Tuhan Yesus. Ketika tentara Romawi akhirnya mengeluarkan statement ataupun deklarasi bahwa benar dia adalah anak Allah. Dan itu sudah diawali ketika Yesus keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Itu sebetulnya adalah sebuah sign, adalah sebuah penanda, adalah sebuah deklarasi alam. Ingin menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan kepadanya lah dia berkenan. Ibu bapak, semakin jelas di sini bahwa keberadaan Tuhan Yesus yang datang ke tengah-tengah kerumunan orang banyak itu sekaligus juga momen untuk menyatakan bahwa dia adalah anak Allah yang dikasihi olehnya. Dan momen Minggu Epifani ini juga semakin menekankan bahwa Allah menyatakan kemuliaannya melalui Yesus sebagai anaknya yang dikasihinya. Maka kalau saya tadi mengatakan tidak ada yang secara kebetulan, bahkan teks kita ini tidak juga secara kebetulan. Ketika kita disapa melalui Markus 1 ayat 4 sampai 11 ini. Bahwa disinilah awalnya, sebelum kita memasuki minggu-minggu berikutnya, sebelum kita memasuki hari-hari tahun 2024 ini, kita semakin diingatkan bahwa kuasa yang penuh itu ada pada Yesus. Dan dia adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Dan Allah berkenan kepadanya. Untuk dia yang luar biasa. Untuk dia yang menyatakan besarnya kuasanya. Bahkan Yohanes tadi telah menyatakan pernyataannya. Membungkuk, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Untuk dia yang melakukan baptisan melalui roh itu, dalam roh itu. Untuk dia yang menyatakan kemuliaan Allah bahkan melalui kehidupan dan karyanya. Lalu apa yang harus kita lakukan ibu bapak? Awal dari khotbah ini tadi saya mengatakan sebetulnya kehidupan orang Kristen adalah untuk menerima hidup yang baru, hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru adalah kehidupan yang selalu bersyukur dan menggantungkan pengharapan kepada Tuhan. Lalu setelah kita melihat ini, apa yang terjadi di padang gurun itu, di sungai Yordan itu, apa yang dideklarasikan oleh Yohanes Pembaptis itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Sejatinya kita harus tetap bersyukur dan selalu menggantungkan pengharapan kita kepada Dia. Kalau Yesus adalah anak yang dikasihinya, maka kita juga adalah anak yang dikasihi Tuhan. Terbukti Dia selalu menjanjikan keampunan dosa kepada kita. Maka datanglah kepada Dia. Nyatakanlah kesetiaan kita kepada Dia. Gantungkanlah pengharapan kita kepada Dia. Dan bersyukurlah atas segala apapun yang kita terima dari Dia. Karena Dialah yang memiliki kuasa penuh atas kita. Karena Dialah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kedatangan-Mu di tengah-tengah dunia ini sejatinya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ketika Yohanes membuka jalan bagi Tuhan,